Dulu, ia diusir tanpa belas kasihan hanya dengan baju yang melekat di badan. Dikorbankan begitu saja demi wanita lain yang dianggap lebih berkelas. Namun, siapa sangka, roda kehidupan berputar begitu cepat dan mengejutkan. Hari ini, wanita itu kembali berdiri di depan gerbang rumah mewah yang dulu menjadi saksi bisu air matanya. Ia datang bukan untuk mengemis cinta atau meminta belas kasihan, melainkan datang dengan kepala tegak sebagai pemilik sah sertifikat rumah tersebut. Bayangkan bagaimana hancurnya harga diri sang mantan suami dan mertuanya saat tahu bahwa mereka harus angkat kaki karena diusir oleh wanita yang dulu mereka buang saat miskin. Ini adalah kisah paling memuaskan tentang karma yang datang tepat waktu dan pembalasan paling elegan dari seorang istri yang teraniaya. Tapi sebelum kita melihat bagaimana reaksi mantan suaminya, saya ingin menyapa teman-teman semua. Kalian menonton video ini dari kota mana saja? Silahkan tulis nama kota kalian di kolom komentar ya. Semoga yang subscribe channel ini, kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Sinar matahari pagi menembus celah genting yang bocor di kontrakan sempit itu. Namun, Arini sudah terbangun sejak fajar untuk menyiapkan sarapan sederhana. Dengan telaten, ia membungkus nasi uduk buatannya untuk dijual ke pasar, berharap recehan yang dikumpulkannya cukup untuk membayar biaya pendaftaran sertifikasi Satria, suaminya. Bagi Arini, letih di pundaknya bukanlah apa-apa, selama ia bisa melihat Satria mencapai impiannya menjadi seorang pengusaha sukses. Namun, suasana di dalam rumah terasa hampa, karena Satria jarang sekali mengajaknya bicara, kecuali untuk urusan uang atau pakaian yang belum disetrika. Ada kekosongan yang menyesakan di dada Arini setiap kali ia menatap mata suaminya yang kini terasa asing dan dingin. Setiap senyuman tulus yang diberikan Arini hanya dibalas dengan helaan napas panjang atau keluhan tentang hidup mereka yang dianggap Satria memuakkan. Meski begitu, Arini tetap bertahan dalam diam, meyakini bahwa kesabaran adalah kunci untuk menjaga keutuhan rumah tangganya yang mulai retak. Ia seringkali menghabiskan waktu malamnya dengan menatap langit dari jendela kecil, bertanya-tanya kapan kebahagiaan sejati akan menghampiri mereka kembali. Rasa hampa itu kian menjadi-jadi saat ia menyadari bahwa ia hanya dianggap sebagai pelayan di rumahnya sendiri, bukan sebagai seorang istri yang dicintai. Arini meremas jemarinya yang kasar akibat pekerjaan berat, mencoba meyakinkan diri bahwa semua pengorbanan ini akan berbuah manis suatu saat nanti. Ia tidak pernah mengeluh, bahkan saat Ibu Mira, mertuanya, datang hanya untuk mencela masakan atau kebersihan rumah yang sudah ia jaga sekuat tenaga. Dalam hati kecilnya, Arini hanya ingin dihargai sebagai manusia yang memiliki perasaan, bukan sekedar alat untuk mencapai ambisi orang lain. Namun, dunia seolah menutup telinga dari doa-doanya yang dipanjatkan dengan tetesan air mata di setiap sujud malamnya. Kesetiaan Arini adalah sebuah pengabdian tanpa syarat, yang sayangnya sedang berada di ambang kehancuran tanpa ia sadari sedikit pun. Ketulusan Arini ternyata tidak cukup untuk meluluhkan hati Ibu Mira, yang selalu datang dengan membawa kabar tentang keberhasilan orang lain sebagai pembanding. Pagi itu, sang mertua duduk di kursi plastik yang sudah mulai rapuh, menatap Arini dengan pandangan meremehkan, seolah menantu perempuan itu adalah noda dalam keluarga mereka. Satria yang baru saja pulang dari kantor hanya diam 1000 bahasa. Tidak ada pembelaan yang keluar dari bibirnya saat ibunya mulai menghina latar belakang Arini yang yatim piatu. Arini hanya bisa menunduk dalam, mencoba menata emosinya agar tidak meluap menjadi amarah yang hanya akan memperkeruh suasana rumah tangga mereka yang rapuh. Ia menyajikan teh hangat dengan tangan gemetar, sementara telinganya terus dipenuhi dengan tuntutan agar Satria mencari pendamping yang lebih berkelas dan mampu menunjang karir masa depannya. Dalam setiap kata yang terlontar dari mulut mertuanya, Arini merasakan martabatnya perlahan-lahan terkikis hingga hampir tidak bersisa lagi.
Satria bahkan mulai terang-terangan menunjukkan ketidaksukaannya pada kehadiran Arini yang dianggapnya hanya sebagai beban finansial karena tidak memiliki pekerjaan tetap yang bergengsi. Padahal, setiap rupiah yang digunakan Satria untuk membangun jaringan bisnisnya berasal dari tabungan rahasia Arini yang ia kumpulkan dengan susah payah selama bertahun-tahun. Rasa hampa yang sebelumnya hanya berupa firasat, kini mulai nyata menjadi kenyataan pahit yang harus ia telan bulat-bulat setiap hari. Arini merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri, terjebak dalam rutinitas yang hanya memberinya kelelahan fisik dan luka batin yang semakin mendalam. Namun, ia masih memegang janji suci pernikahan, berharap ada keajaiban yang bisa membalikan keadaan dan mengembalikan kasih sayang Satria seperti dulu lagi. Malam itu, Satria pergi tanpa pamit, meninggalkan Arini yang kembali termangu di meja makan dengan sepiring nasi yang tidak tersentuh sama sekali. Keheningan malam semakin mencekam ketika Satria kembali sangat larut, dengan aroma parfum mewah yang tidak pernah dikenal oleh Arini sebelumnya. Tanpa kata, Satria langsung masuk ke kamar dan menutup pintu dengan keras, meninggalkan Arini yang masih setia menunggunya di ruang tamu yang temaram. Konflik batin dalam diri Arini mencapai puncaknya saat ia menemukan sebuah brosur rumah mewah di dalam tas kerja suaminya yang tertinggal. Ia bertanya-tanya dari mana Satria mendapatkan uang untuk memimpikan hunian semegah itu. Sementara biaya sewa kontrakan mereka pun masih sering menunggak. Kecurigaan mulai tumbuh subur di hati Arini. Namun ia segera menepisnya karena tidak ingin berburuk sangka pada pria yang sangat ia cintai itu. Pagi harinya, suasana rumah terasa lebih berat dari biasanya, seolah ada badai besar yang siap menghantam kapan saja tanpa peringatan terlebih dahulu. Satria menatapnya dengan pandangan dingin, seolah-olah Arini adalah orang asing yang menghalangi jalannya menuju gerbang kesuksesan yang selama ini ia idamkan. Ibu Mira kembali datang, kali ini dengan membawa seorang wanita cantik bernama Linda, yang diperkenalkan sebagai rekan bisnis baru Satria yang sangat sukses. Arini merasa kecil dan tidak berarti di hadapan Linda yang memiliki segalanya, mulai dari pendidikan tinggi hingga penampilan yang sangat berkelas. Rasa tidak percaya diri menyelimuti Arini, membuatnya sulit untuk sekadar menyapa atau menawarkan minuman kepada tamu yang datang dengan angkuh itu. Ia menyadari bahwa dunianya dan dunia Satria kini sudah terpisah oleh jurang perbedaan status sosial yang semakin melebar setiap detiknya. Arini hanya bisa berdoa agar ketulusannya tetap menjadi cahaya yang menuntun suaminya kembali ke jalan yang benar sebelum semuanya terlambat. Namun, di balik senyuman Linda yang menawan, Arini merasakan ada maksud tersembunyi yang mengancam kebahagiaan rumah tangganya yang sudah di ujung tanduk. Ketakutan Arini akhirnya menjadi kenyataan ketika suatu sore Satria pulang dengan membawa selembar kertas yang akan mengubah seluruh hidupnya selamanya. Tanpa ada pembicaraan atau ruang untuk berdiskusi, Satria meletakkan surat cerai di atas meja makan yang biasanya mereka gunakan untuk makan bersama dalam kesederhanaan. Arini merasa dunianya runtuh seketika. Jantungnya berdegup kencang hingga ia merasa sulit untuk bernapas dengan normal di tengah kejutan yang luar biasa itu. Satria mengatakan bahwa ia sudah tidak bisa lagi hidup dalam kemiskinan, dan ia merasa Arini bukanlah pendamping yang tepat untuk masa depannya yang gemilang. Dengan nada datar yang menyakitkan, ia meminta Arini untuk segera mengemasi barang-barangnya dan meninggalkan rumah itu sebelum matahari terbenam keesokan harinya. Tidak ada sedikit pun rasa bersalah di mata Satria. Yang ada hanyalah ambisi dan keinginan untuk segera bebas dari ikatan yang selama ini dianggapnya membelenggu. Arini mencoba bicara, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Hanya air mata yang mengalir deras mewakili rasa sakit yang luar biasa di relung jiwanya. Perubahan mendadak ini memaksa Arini untuk segera bertindak, meskipun ia tidak tahu harus kemana lagi ia akan pergi dengan tangan hampa. Ibu Mira yang hadir saat itu pun tidak memberikan perlindungan, melainkan ikut mendesak agar Arini segera pergi demi kebahagiaan putra kesayangannya. Arini menyadari bahwa perjuangannya selama ini telah dikhianati oleh orang-orang yang paling ia percayai dan ia cintai dengan segenap hatinya. Dengan tangan gemetar, ia mulai memasukkan pakaian-pakaian usangnya ke dalam sebuah tas tua, sementara pikirannya melayang memikirkan masa depan yang kini terlihat gelap. Inilah pemicu konflik yang sesungguhnya, sebuah pengusiran yang akan menjadi awal dari perjalanan panjang Arini dalam mencari keadilan dan jati dirinya yang hilang.
Langkah kaki Arini terasa sangat berat saat ia melintasi ambang pintu rumah yang telah menjadi saksi bisu pengabdiannya selama bertahun-tahun sebagai seorang istri. Langit mendung seolah ikut merasakan kesedihan yang mendalam, memberikan suasana suram pada sore hari yang menandai berakhirnya kehidupan lama Arini yang penuh penderitaan. Di tangannya hanya ada satu tas tua berisi beberapa helai pakaian dan sebuah buku tabungan kecil yang selama ini ia sembunyikan dari pengetahuan Satria. Ia berjalan tanpa tujuan yang pasti di tengah keramaian kota, merasa sangat kecil dan sendirian di dunia yang terasa begitu luas sekaligus menakutkan ini. Setiap tatapan orang yang melintas seolah-olah mengejek kegagalannya dalam mempertahankan rumah tangga yang sudah ia bangun dengan penuh keringat dan air mata. Namun, di tengah keputusasaan itu, sebuah tekad mulai muncul di dalam hati Arini untuk membuktikan bahwa dirinya tidak serendah yang dipikirkan oleh Satria. Ia tidak akan membiarkan dirinya hancur begitu saja oleh pengkhianatan, melainkan akan menggunakan rasa sakit ini sebagai bahan bakar untuk bangkit dari keterpurukan. Arini akhirnya menemukan sebuah masjid kecil di pinggiran kota dan memutuskan untuk bermalam di sana sambil menenangkan pikiran dan menyusun rencana selanjutnya. Di bawah lampu jalan yang remang-remang, ia membuka buku tabungannya dan melihat angka yang selama ini ia kumpulkan dengan susah payah dari hasil berjualan nasi. Ternyata jumlahnya cukup untuk menyewa sebuah kios kecil di pasar yang jauh dari jangkauan Satria dan keluarganya yang sombong itu. Ini adalah awal dari kemandirian Arini, sebuah langkah kecil yang akan membawanya menuju perubahan besar yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya dalam hidup. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa suatu hari nanti ia tidak akan lagi dipandang sebelah mata oleh siapapun, termasuk oleh pria yang telah membuangnya. Hari-hari pertama di pasar bukanlah hal yang mudah bagi Arini, yang harus memulai segala sesuatunya dari nol dengan modal yang sangat terbatas. Ia bangun jauh sebelum fajar menyingsing untuk memasak berbagai macam masakan rumahan yang memiliki cita rasa khas, hasil belajar dari mendiang ibunya yang pandai memasak. Meskipun tubuhnya terasa lelah dan jari-jarinya sering terkena panas wajan, Arini tidak pernah mengeluh karena ia memiliki tujuan yang lebih besar daripada sekadar bertahan hidup. Kios kecilnya perlahan-lahan mulai dikenal oleh para pelanggan karena kebersihan dan keramahan Arini yang selalu melayani setiap pembeli dengan senyuman yang tulus. Rezeki mulai mengalir sedikit demi sedikit, dan Arini dengan bijak mengelola setiap keuntungan yang didapatnya untuk mengembangkan bisnis catering kecil-kecilan dari sana. Ia tidak pernah menyangka bahwa bakat memasaknya akan menjadi kunci pembuka pintu kesuksesan yang selama ini tertutup rapat oleh ketergantungannya pada Satria. Di sisi lain kota, Satria mulai menikmati kemewahan bersama Linda. Namun entah mengapa ia merasa ada sesuatu yang hilang dari hidupnya yang kini serba ada. Ia tidak lagi menemukan kehangatan sambutan di rumah atau masakan yang dibuat dengan penuh kasih sayang seperti yang selalu dilakukan oleh Arini setiap harinya. Sementara itu, Arini mulai menabung kembali. Namun kali ini tujuannya bukan untuk mendukung orang lain, melainkan untuk membangun masa depannya sendiri yang mandiri. Ia bertemu dengan seorang pengusaha catering besar yang tertarik dengan resep-resep tradisional milik Arini dan menawarkan sebuah kerjasama yang sangat menguntungkan. Tawaran ini memaksa Arini untuk bertindak lebih berani dan keluar dari zona nyamannya di pasar untuk merambah pasar yang lebih luas di tingkat perkotaan. Arini menyadari bahwa peluang tidak datang dua kali, maka ia menerima tantangan itu dengan penuh keyakinan dan semangat yang baru ditemukan kembali. Kerjasama dengan pengusaha besar itu membuka banyak pintu kesempatan bagi Arini, namun di saat yang sama, ia mulai mendengar kabar burung tentang mantan suaminya. Rahasia tentang bagaimana Satria mendapatkan modal bisnis pertamanya mulai terbuka sedikit demi sedikit melalui percakapan para pedagang yang juga mengenal keluarga Satria. Arini terkejut saat mengetahui bahwa Satria menggunakan koneksi Linda untuk meminjam uang dengan jaminan aset yang sebenarnya bukan sepenuhnya milik pribadinya saat itu. Ada keraguan yang mulai menyelinap di hati Arini antara keinginan untuk membalas dendam atau membiarkan hukum alam bekerja dengan sendirinya tanpa perlu campur tangannya. Logikanya mengatakan untuk tetap fokus pada karir yang sedang menanjak, namun hatinya yang lembut masih merasa prihatin jika Satria jatuh ke dalam lubang kehancuran. Arini mencoba menepis perasaan itu dengan bekerja lebih keras, menghabiskan waktunya di dapur produksi catering yang kini sudah memiliki beberapa karyawan setia. Bisnis cateringnya kini sudah melayani acara-acara besar di hotel berbintang, dan nama Arini mulai dikenal sebagai sosok wanita inspiratif di dunia kuliner kota tersebut.
Namun, sebuah surat undangan pernikahan yang ia temukan di media sosial membuat dadanya kembali sesak. Satria dan Linda akan segera meresmikan hubungan mereka. Kabar ini menjadi titik balik bagi Arini untuk benar-benar melepaskan masa lalunya dan fokus sepenuhnya pada visi masa depannya yang jauh lebih cerah. Ia mulai merencanakan untuk melakukan investasi besar di bidang properti, sebuah bidang yang sebelumnya tidak pernah ia kuasai, namun ia yakini memiliki potensi besar. Tanpa sengaja, ia melihat iklan penjualan sebuah rumah mewah yang sangat ia kenali lewat sebuah agen properti ternama di pusat kota yang sibuk. Rumah itu adalah rumah impian yang dulu ada di brosur milik Satria, yang kini ternyata sedang dalam proses penyitaan akibat masalah finansial yang rumit. Keingintahuan Arini membawanya untuk menyelidiki lebih dalam mengenai status rumah mewah yang kini sedang berada di ambang penyitaan oleh pihak bank tersebut. Melalui asistennya yang cekatan, ia mengetahui bahwa perusahaan Satria mengalami kerugian besar akibat beberapa proyek yang gagal dan gaya hidup Linda yang sangat boros. Satria ternyata terjebak dalam hutang yang menumpuk, dan ia terpaksa menjadikan rumah tersebut sebagai jaminan terakhir untuk menutupi kerugian yang kian membengkak. Arini merasakan pergolakan batin yang luar biasa. Ada bagian dari dirinya yang ingin tertawa melihat keadilan datang begitu cepat, namun ada sisi lain yang merasa iba. Ia mulai ragu, apakah ia harus mengambil kesempatan ini untuk membeli rumah tersebut dan menjadikannya milik pribadinya sebagai bentuk pembuktian diri yang mutlak. Logika Arini berkata bahwa ini adalah investasi properti yang sangat menguntungkan, karena lokasi dan bangunan rumah itu sangat premium dan bernilai tinggi. Namun hatinya bertanya, apakah ia sanggup tinggal di tempat yang penuh dengan kenangan pahit tentang pengusiran dan penghinaan yang pernah ia alami di sana. Arini memutuskan untuk mendatangi rumah itu secara diam-diam, menatap gerbang besarnya dari kejauhan, sambil mengingat kembali saat-saat ia pergi dengan air mata. Di sana, ia melihat Satria dan Ibu Mira yang tampak sedang berdebat sengit di teras rumah. Wajah mereka tidak lagi memancarkan keangkuhan, melainkan kecemasan. Rahasia tentang kerapuhan ekonomi keluarga mereka kini sudah bukan rahasia lagi bagi Arini, yang kini sudah memiliki posisi tawar yang jauh lebih kuat. Ia menyadari bahwa roda kehidupan memang benar-benar berputar, dan kini ia berada di posisi yang jauh di atas orang-orang yang dulu menghinakannya. Dengan mantap, Arini menghubungi pengacaranya untuk segera memproses pembelian rumah tersebut melalui mekanisme lelang tertutup agar identitasnya tetap terjaga sampai waktu yang tepat. Proses pembelian rumah itu berjalan dengan sangat lancar, tanpa ada hambatan berarti, karena Arini memiliki dana tunai yang sangat cukup dari keuntungan bisnisnya. Selama masa tunggu, ia terus mengembangkan sayap usahanya. Bahkan kini ia sudah memiliki restoran sendiri yang selalu ramai dikunjungi oleh para pecinta kuliner. Arini belajar untuk menjadi wanita yang anggun, namun tegas. Ia mengubah penampilannya menjadi jauh lebih elegan, namun tetap rendah hati seperti jati dirinya yang asli. Di sisi lain, Satria mulai merasakan tekanan dari para kreditur yang setiap hari mendatangi kantor dan rumahnya untuk menagih hutang-hutang yang tidak terbayar. Linda yang tadinya terlihat sangat mendukung, perlahan mulai menjauh saat menyadari bahwa kekayaan Satria hanyalah fata morgana yang siap lenyap dalam sekejap mata saja. Satria mulai menyesali keputusannya menceraikan Arini, bukan karena cinta, melainkan karena ia menyadari bahwa hanya Arini yang sanggup menemaninya dalam kondisi tersulit sekalipun. Ia mencoba mencari keberadaan Arini, namun Arini sudah mengganti semua identitas kontaknya dan pindah ke lingkungan yang tidak diketahui oleh masa lalunya. Keraguan dalam diri Satria mulai tumbuh. Ia merasa bahwa segala kesialan yang menimpanya adalah kutukan akibat perbuatannya yang semena-mena terhadap istri yang tulus. Sementara itu, Arini sedang mempersiapkan diri untuk momen kembalinya ia ke rumah tersebut dengan status yang baru sebagai pemilik sah yang berdaulat penuh. Ia tidak ingin kembali dengan amarah, melainkan dengan ketenangan yang menunjukkan bahwa ia sudah sepenuhnya pulih dari luka-luka lama yang pernah menganga. Arini ingin menunjukkan bahwa kemiskinan bukanlah alasan untuk merendahkan seseorang, karena kerja keras dan doa bisa mengubah nasib siapapun jika Tuhan menghendaki. Persiapan interior rumah baru itu dilakukan dengan sangat detail. Arini ingin setiap sudut rumah tersebut memancarkan kedamaian dan keberhasilan yang ia raih dengan cara yang halal. Malam sebelum hari kepindahannya, Arini duduk di balkon apartemennya sambil menatap bintang-bintang, merenungkan perjalanan hidupnya yang penuh dengan liku-liku yang tidak terduga.
Ia teringat saat-saat ia makan hanya dengan nasi dan garam agar Satria bisa makan enak. Sebuah pengorbanan yang kini terasa sangat jauh di masa lalu. Besok adalah hari di mana Satria dan keluarganya harus mengosongkan rumah itu sepenuhnya karena waktu tenggang yang diberikan pihak bank telah habis total. Arini telah mengatur agar ia datang tepat saat mereka sedang berkemas, bukan untuk mengejek, tapi untuk menyelesaikan urusan masa lalu secara resmi. Rasa ragu yang sempat ada kini telah hilang sepenuhnya, digantikan oleh keberanian seorang wanita yang telah menemukan kembali kekuatan dalam dirinya sendiri yang sempat hilang. Ia sudah menyiapkan semua dokumen kepemilikan yang sah di dalam tas kulit mahalnya, siap untuk ditunjukkan jika ada yang meragukan haknya atas properti itu. Di tempat lain, Satria dan Ibu Mira sedang menangis meratapi nasib mereka, mengemasi barang-barang ke dalam dus bekas dengan penuh rasa malu dan putus asa. Mereka tidak tahu siapa pembeli misterius yang telah memenangkan lelang rumah mereka. Yang mereka tahu hanyalah orang itu sangat kaya dan memiliki pengaruh besar. Linda sudah benar-benar pergi meninggalkan Satria setelah mengetahui bahwa aset terakhirnya sudah berpindah tangan ke pihak lain yang tidak dikenal namanya. Keadaan benar-benar berbalik. Kini Satrialah yang merasakan hampa dan kebingungan harus melangkah kemana setelah kaki mereka tidak lagi boleh berpijak di sana. Episode ini menutup babak pertengahan cerita dengan ketegangan yang memuncak, menyiapkan panggung untuk konfrontasi besar yang akan terjadi pada hari berikutnya. Arini memejamkan matanya sejenak, membisikkan doa syukur karena ia diberikan kekuatan untuk melewati semua badai ini tanpa harus kehilangan jati diri dan kebaikannya. Hari yang dinantikan akhirnya tiba. Sebuah mobil mewah berwarna hitam legam berhenti tepat di depan gerbang rumah besar yang dulu menjadi tempat penghinaan bagi Arini. Satria dan Ibu Mira yang sedang mengangkut barang terakhir ke dalam truk sewaan terhenti sejenak, menatap dengan penuh rasa ingin tahu pada siapa yang keluar dari mobil itu. Arini melangkah keluar dengan anggun, mengenakan pakaian formal yang sangat elegan, membuat Satria terpana hingga tidak mampu mengeluarkan sepatah kata pun dari mulutnya. Ibu Mira membelalakkan matanya, hampir tidak mengenali menantu yang dulu ia usir dengan cara yang sangat kejam karena dianggap hanya sebagai pembawa sial. Arini berjalan tenang menuju ke arah mereka. Wajahnya menunjukkan ketegasan, namun tetap ada sisa-sisa kelembutan yang dulu pernah menjadi ciri khasnya yang paling menonjol. Satria mencoba mendekat, hendak menyapa dengan suara yang bergetar. Namun asisten pribadi Arini segera menghalanginya dan meminta Satria untuk menjaga jarak yang sopan. Emosi meledak di dada Satria. Ia merasa terhina sekaligus malu yang luar biasa saat menyadari bahwa wanita yang ia remehkan kini berada jauh di atasnya. Arini kemudian mengeluarkan berkas kepemilikan rumah dan menyerahkannya kepada petugas keamanan yang mendampinginya untuk memastikan semua proses pengosongan berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Tidak ada teriakan atau caci maki, namun suasana di sana terasa sangat panas karena benturan antara harga diri yang runtuh dan keberhasilan yang gemilang. Ibu Mira mulai menangis terseduh-seduh, mencoba memohon belas kasihan Arini agar mereka diizinkan tinggal lebih lama. Namun Arini tetap pada pendiriannya yang kokoh. Pilihan sulit harus dibuat oleh Arini. Apakah ia akan memberi ruang bagi mereka atau bertindak tegas demi menjaga batas-batas yang sudah ia bangun dengan susah payah? Konfrontasi berlanjut di halaman rumah yang luas itu, di mana kenangan-kenangan masa lalu seolah berkelebat kembali di ingatan Arini dengan sangat cepat dan jelas. Satria mencoba menggunakan sisa-sisa pesonanya untuk merayu Arini agar mau memaafkannya. Namun Arini hanya menatapnya dengan pandangan kosong yang sangat dalam maknanya. Ia menjelaskan dengan suara tenang bahwa rumah ini bukan lagi milik Satria, dan segala urusan hukum sudah selesai, sehingga kehadiran mereka di sana sudah tidak sah lagi. Arini menegaskan bahwa ia membeli rumah ini bukan karena ingin merebut apa yang milik Satria, melainkan untuk mengembalikan martabatnya yang pernah diinjak-injak di tempat ini. Ibu Mira terus meratap, menyalahkan Linda atas segala kehancuran yang mereka alami. Namun Arini mengingatkan bahwa keputusan tetap ada di tangan Satria sendiri. Emosi Satria meledak dalam bentuk penyesalan yang terlambat. Ia menyadari bahwa ia telah membuang permata demi segenggam batu kerikil yang ternyata beracun bagi hidupnya. Arini tidak terpancing oleh drama yang dibuat oleh mantan suaminya itu. Ia tetap fokus pada tujuannya untuk mengambil alih properti yang kini menjadi hak miliknya sepenuhnya.
Para tetangga mulai mengintip dari balik pagar, merasa terkejut dengan perubahan drastis pada sosok Arini yang dulu dikenal sangat pendiam dan sederhana dalam kesehariannya. Arini memberikan waktu tambahan 1 jam bagi mereka untuk benar-benar mengosongkan area tersebut tanpa ada barang yang tertinggal sedikit pun di dalam rumah mewah itu. Ketegasan Arini membuat Satria menyadari bahwa wanita di depannya bukan lagi Arini yang dulu bisa ia perintah-perintah dan ia sakiti sesuka hati tanpa ada perlawanan. Ini adalah klimaks emosional yang sangat menguras tenaga bagi Arini, namun ia merasa sebuah beban berat telah terangkat dari pundaknya setelah sekian lama ia pikul. Setelah truk sewaan Satria benar-benar pergi dari area perumahan itu, Arini melangkah masuk ke dalam rumah yang kini sudah menjadi miliknya secara resmi dan mutlak. Ia menyentuh dinding-dinding rumah yang dingin, merasakan getaran emosi yang campur aduk antara kemenangan dan kesedihan atas apa yang telah terjadi di masa lalu. Ruangan-ruangan yang dulunya penuh dengan kemarahan kini terasa hampa, menanti untuk diisi dengan energi baru yang lebih positif dan membawa banyak keberkahan bagi penghuninya. Arini memutuskan untuk mengubah seluruh interior rumah tersebut agar tidak ada lagi jejak-jejak kenangan pahit yang tersisa yang bisa mengganggu ketenangan jiwanya setiap hari. Ia memesan perabotan baru yang mencerminkan kepribadiannya yang kini lebih kuat, mandiri, namun tetap mengutamakan kenyamanan dan kehangatan dalam setiap sudut ruangannya. Di tempat lain, Satria dan ibunya terpaksa harus menginap di sebuah losmen murah karena mereka tidak lagi memiliki aset atau uang yang cukup untuk menyewa tempat yang layak. Satria duduk di tepi tempat tidur yang keras, menatap langit-langit yang kusam sambil meratapi kebodohannya yang telah melepaskan wanita sebaik dan sehebat Arini dari hidupnya. Ia mulai menyadari bahwa kesuksesan yang ia banggakan dulu sebenarnya dibangun di atas doa-doa tulus Arini yang selama ini ia abaikan dan ia remehkan begitu saja. Sementara itu, Arini mulai merancang program sosial untuk membantu para wanita yang mengalami nasib serupa dengannya, agar mereka juga bisa bangkit dari keterpurukan dan mandiri secara ekonomi. Arini ingin keberhasilannya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain yang sedang membutuhkan dukungan dan motivasi kuat. Ia menyadari bahwa kekayaan yang sesungguhnya bukan terletak pada megahnya rumah, melainkan pada kedamaian hati dan kemampuan untuk memaafkan masa lalu yang sangat menyakitkan. Beberapa minggu berlalu sejak kepindahan Arini. Ia mulai mendapatkan undangan untuk berbicara di berbagai seminar kewirausahaan bagi perempuan di kota tersebut dan sekitarnya. Kisah hidupnya yang inspiratif mulai tersebar luas, memberikan harapan bagi banyak orang bahwa perubahan nasib itu mungkin terjadi dengan kerja keras dan iman yang kokoh. Arini tetap menjaga kerendahan hatinya. Ia tidak pernah menyebutkan nama Satria secara buruk dalam setiap pembicaraannya, melainkan hanya fokus pada proses kebangkitan dirinya dari titik nol. Suatu hari, ia menerima surat dari Satria yang berisi permohonan maaf yang tulus dan keinginan untuk bertemu sekali saja guna menyelesaikan ganjalan di hati mereka. Arini sempat ragu, namun ia memutuskan untuk bertemu di sebuah tempat umum yang netral untuk menunjukkan bahwa ia sudah sepenuhnya damai dengan masa lalunya itu. Pertemuan itu berlangsung singkat. Satria tampak jauh lebih kurus dan kusam, sangat berbeda dengan penampilannya saat ia berada di puncak kejayaannya yang semu dulu. Arini mendengarkan permohonan maaf Satria dengan tenang, namun ia dengan tegas menyatakan bahwa meskipun ia sudah memaafkan, ia tidak akan pernah kembali ke masa lalu. Ia memberi saran kepada Satria untuk memulai hidup baru dengan kejujuran dan kerja keras, bukan dengan mengandalkan belas kasihan atau mencari jalan pintas yang berisiko. Satria menangis, menyadari bahwa pintu hati Arini sudah benar-benar tertutup untuk sebuah hubungan asmara, namun terbuka lebar sebagai sesama manusia yang saling memaafkan. Arini pulang dari pertemuan itu dengan perasaan yang jauh lebih ringan. Ia merasa lingkaran penderitaannya telah benar-benar terputus, dan ia siap menyambut masa depan. Resolusi mulai terbentuk dalam jiwanya. Ia ingin mengabdikan hidupnya untuk kebaikan dan terus mengembangkan bisnisnya agar bisa membuka lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat. Arini kini fokus sepenuhnya pada ekspansi bisnis catering dan restorannya hingga keluar kota, membawa cita rasa masakan tradisional ke tingkat yang lebih modern. Ia juga meresmikan yayasan yang ia bangun untuk membantu para janda dan wanita yang ditinggalkan tanpa nafkah, memberikan mereka pelatihan keterampilan dan modal usaha kecil. Rumah mewah yang dulu menjadi simbol kesedihan, kini telah ia ubah menjadi tempat yang penuh dengan kegiatan positif dan sering digunakan untuk acara-acara sosial yang bermanfaat.
Arini belajar bahwa pilihan terakhir yang ia punya saat diusir dulu, yaitu untuk bangkit, adalah pilihan terbaik yang pernah ia ambil dalam seluruh hidupnya. Ia tidak lagi memikirkan Satria secara emosional, melainkan menganggapnya sebagai salah satu guru kehidupan yang telah mengajarinya arti dari sebuah ketabahan yang luar biasa. Ibu Mira yang dulu sangat membencinya, suatu hari datang ke restorannya bukan untuk menghina, melainkan untuk meminta maaf karena ia hidup dalam kekurangan yang sangat memprihatinkan. Arini dengan besar hati memberikan bantuan finansial secukupnya dan menawarkan Ibu Mira untuk ikut dalam program pelatihan di yayasannya agar ia bisa memiliki penghasilan sendiri. Tindakan Arini ini membuat banyak orang semakin kagum pada kebaikan hatinya yang tidak menyimpan dendam meski sudah disakiti sedemikian rupa oleh mertuanya sendiri. Resolusi hidup Arini adalah menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri, yang tidak didefinisikan oleh siapa suaminya, melainkan oleh apa yang ia kontribusikan bagi dunia. Happy ending bagi Arini bukan berarti menemukan pasangan baru dengan cepat, melainkan menemukan kedamaian batin dan kemandirian yang utuh tanpa bergantung pada orang lain. Ia merasa hidupnya kini jauh lebih bermakna dan berwarna, penuh dengan kasih sayang dari orang-orang yang ia bantu dan karyawan yang sudah ia anggap seperti keluarga. Kesuksesan Arini semakin diakui ketika ia mendapatkan penghargaan sebagai wanita pengusaha tahun ini dari pemerintah daerah setempat dalam sebuah acara yang sangat megah. Ia berdiri di atas panggung dengan percaya diri, memberikan pidato yang menyentuh tentang pentingnya menjaga martabat diri dan tidak pernah menyerah pada keadaan sesulit apapun. Di antara para hadirin, ia melihat banyak wanita yang matanya berkaca-kaca, merasa terwakili oleh perjuangan Arini yang berawal dari seorang penjual nasi uduk di pasar. Sementara itu, Satria mulai meniti karir kembali dari bawah sebagai staf biasa di sebuah perusahaan distribusi, belajar untuk menghargai setiap sen yang ia hasilkan dengan jujur. Ia sesekali melihat berita tentang keberhasilan Arini di televisi atau surat kabar, dan ia merasa bangga sekaligus sedih karena ia pernah memiliki mutiara itu namun menyia-nyiakannya. Satria belajar untuk tidak lagi mengejar harta dengan cara yang salah. Ia mulai memperbaiki hubungannya dengan ibunya, dan mereka hidup dalam kesederhanaan yang lebih tenang. Arini sendiri mulai membuka diri untuk pertemanan yang lebih luas. Ia bertemu dengan banyak orang hebat yang memiliki visi yang sama untuk membangun masyarakat yang lebih baik. Namun, fokus utamanya tetap pada perkembangan yayasannya yang kini sudah memiliki cabang di 3 kota besar lainnya, membantu ribuan wanita untuk mandiri secara ekonomi. Arini merasa setiap tetes air mata yang ia keluarkan di masa lalu kini telah digantikan dengan senyuman syukur yang tidak pernah putus ia panjatkan kepada Sang Pencipta. Ia menyadari bahwa hidup adalah tentang bagaimana kita merespons ujian, bukan tentang seberapa berat ujian itu sendiri yang menimpa diri kita secara bertubi-tubi. Episode ini menunjukkan bahwa perjuangan keras Arini telah membuahkan hasil yang jauh melampaui apa yang pernah ia bayangkan saat ia masih hidup dalam kemiskinan dulu. Arini memutuskan untuk melakukan renovasi terakhir pada bagian belakang rumahnya, membangun sebuah taman kecil yang indah sebagai tempat untuknya merenung dan mencari inspirasi baru setiap pagi. Taman itu ia beri nama Taman Sabar, sebagai pengingat akan perjalanan panjangnya yang penuh dengan ujian kesabaran yang sangat berat, namun berakhir sangat manis. Di sana, ia sering mengundang anak-anak yatim untuk bermain dan makan bersama, mengisi rumah besar itu dengan tawa dan keceriaan yang selama ini belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kebahagiaan Arini kini sudah lengkap. Ia memiliki karir yang sukses, kebermanfaatan sosial yang tinggi, dan lingkungan yang sangat mendukung pertumbuhannya sebagai seorang manusia. Ia merasa tidak ada lagi yang perlu ia buktikan kepada dunia, karena keberhasilannya sudah berbicara dengan sendirinya tanpa perlu ia teriakkan ke telinga orang-orang. Arini juga mulai menulis sebuah buku biografi tentang perjalanan hidupnya, berharap tulisannya bisa menjadi penyemangat bagi mereka yang sedang merasa berada di titik terendah dalam hidup. Buku itu direncanakan akan diluncurkan pada peringatan hari jadinya yang ke-35, sebuah tonggak sejarah baru dalam kehidupannya yang penuh dengan transformasi yang sangat luar biasa. Di setiap bab bukunya, ia menekankan bahwa keberhasilan terbesar adalah saat kita bisa memaafkan orang yang paling menyakiti kita dan mendoakan kebaikan bagi mereka dari kejauhan. Arini merasa sangat bebas, jiwanya tidak lagi terbelenggu oleh rasa sakit hati atau keinginan untuk melihat orang lain jatuh demi memuaskan rasa haus akan balas dendam. Happy ending sejati baginya adalah saat ia bisa tidur dengan nyenyak tanpa ada beban pikiran. Tahu bahwa ia telah berbuat baik sepanjang hari bagi sesama. Kehidupan Arini kini adalah sebuah simfoni yang indah, di mana setiap nada penderitaan di masa lalu telah berharmoni menjadi melodi kemenangan yang sangat agung.
Waktu terus berjalan, dan Arini telah menjelma menjadi sosok yang sangat berpengaruh dalam dunia bisnis dan sosial di Negaraya. Namun, ia tetaplah Arini yang rendah hati. Ia sering terlihat mengunjungi pasar tempat ia dulu berjualan, sekadar untuk makan di warung tenda dan berbincang dengan para pedagang yang masih ingat akan perjuangannya dulu. Pelajaran yang ia petik adalah bahwa status sosial bisa berubah dalam sekejap. Namun, karakter dan integritas seseorang adalah sesuatu yang akan menetap selamanya dalam diri mereka. Ia mengajarkan kepada para stafnya bahwa melayani pelanggan bukan hanya soal transaksi uang, melainkan soal memberikan kebahagiaan melalui produk dan jasa yang mereka tawarkan dengan tulus. Satria kini sudah menjadi manajer menengah di perusahaannya. Ia telah menikah lagi dengan seorang wanita sederhana yang ia cintai apa adanya, belajar dari kesalahan masa lalunya yang kelam. Arini dan Satria sesekali bertegur sapa lewat pesan singkat, hanya untuk memastikan keadaan keluarga masing-masing baik-baik saja, menunjukkan kedewasaan emosional yang luar biasa dari keduanya. Kesimpulan dari perjalanan Arini adalah bahwa pengusiran dan kemiskinan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan seringkali merupakan cara Tuhan untuk menjauhkan kita dari orang yang salah. Arini bersyukur atas setiap detik penderitaannya, karena tanpa itu semua, ia tidak akan pernah memiliki kekuatan dan kebijaksanaan yang ia miliki saat ini sebagai seorang pemimpin. Ia berdiri di balkon rumahnya yang megah, menatap matahari terbenam dengan penuh kedamaian, menyadari bahwa ia telah berhasil melewati badai paling hebat dalam hidupnya. Masa lalu kini hanya menjadi sebuah cerita yang indah untuk dikenang, bukan lagi sebuah hantu yang menakutkan yang harus ia hindari setiap kali ia teringat. Buku biografi Arini akhirnya diluncurkan dan menjadi bestseller dalam waktu singkat, menginspirasi jutaan orang untuk tetap berjuang di tengah kegelapan yang menyelimuti hidup mereka. Banyak pembaca yang mengirimkan surat terima kasih, menceritakan bagaimana kisah Arini telah menyelamatkan mereka dari keputusasaan dan niat untuk menyerah pada keadaan yang sulit. Arini merasa inilah puncak dari segala pencapaiannya, yaitu saat keberadaannya bisa menjadi alasan bagi orang lain untuk terus hidup dan bermimpi kembali dengan penuh semangat. Ia terus melakukan inovasi dalam bisnisnya. Namun, porsi waktu untuk kegiatan sosial di yayasannya kini menjadi jauh lebih besar, karena ia merasa itulah panggilan jiwanya yang sebenarnya. Arini menyadari bahwa setiap kejadian dalam hidupnya, termasuk saat-saat ia dibuang oleh Satria, adalah bagian dari rencana besar yang sudah diatur dengan sangat sempurna olehnya. Tidak ada lagi rasa marah yang tersisa, yang ada hanyalah rasa terima kasih yang mendalam atas segala pembelajaran yang telah membentuknya menjadi sosok wanita yang sangat tangguh. Ia seringkali diundang menjadi pembicara tamu di universitas-universitas ternama, berbagi ilmu tentang manajemen bisnis sekaligus manajemen emosi dalam menghadapi kegagalan yang datang bertubi-tubi. Pesan utamanya selalu sama, jangan pernah biarkan orang lain mendefinisikan siapa dirimu, karena hanya kamu dan Tuhan yang tahu seberapa besar potensi yang kamu miliki di dalam sana. Kalimat-kalimatnya selalu menjadi penyejuk bagi hati yang gundah, memberikan kekuatan baru bagi jiwa-jiwa yang sedang merasa lemah dan tidak berdaya menghadapi kerasnya dunia. Episode ini menjadi jembatan menuju akhir cerita yang penuh dengan makna, di mana semua benang merah kehidupan Arini telah terjalin dengan rapi dan indah. Arini tersenyum menatap masa depan, siap untuk tantangan baru apapun yang akan datang, karena ia tahu ia memiliki kekuatan untuk mengatasinya. Di bagian akhir perjalanan ini, Arini mengadakan sebuah acara syukuran besar di rumahnya, mengundang seluruh karyawan, rekan bisnis, dan orang-orang yang pernah membantunya saat ia masih dalam keadaan miskin. Suasana penuh dengan kehangatan dan rasa kekeluargaan yang kental, sangat berbeda dengan suasana dingin dan angkuh yang dulu pernah menyelimuti rumah itu saat masih milik Satria. Dalam sambutannya, Arini menyampaikan pesan moral yang sangat kuat, bahwa kekayaan sejati tidak diukur dari luasnya rumah atau banyaknya saldo di bank, melainkan dari seberapa banyak kita bisa memberi manfaat kepada orang lain di sekitar kita. Ia mengingatkan bahwa kesuksesan yang diraih dengan cara menyakiti orang lain tidak akan pernah membawa keberkahan dan ketenangan jiwa yang abadi dalam jangka panjang. Sebaliknya, kesabaran yang disertai dengan usaha tanpa henti akan selalu membuahkan hasil yang membanggakan meski harus melewati jalanan yang terjal dan penuh duri yang tajam.
Cerita Arini adalah bukti nyata bahwa roda kehidupan itu berputar, dan bagi mereka yang tetap memegang teguh nilai-nilai kebaikan, kemenangan pasti akan datang pada waktu yang paling tepat. Jangan pernah merendahkan siapapun saat kita berada di atas, karena kita tidak pernah tahu kapan kita akan memerlukan bantuan dari orang yang kita remehkan tersebut di masa depan nanti. Arini menutup acara dengan doa bersama, memohon agar ia selalu dijaga hatinya dari rasa sombong, dan agar ia bisa terus menjadi pelayan bagi sesama manusia selama hayat di kandung badan. Cerita ini berakhir dengan pemandangan Arini yang berdiri di tengah taman indahnya, dikelilingi oleh orang-orang yang mencintainya dengan tulus, menyambut hari esok dengan harapan yang selalu baru. Pesan moralnya jelas, hargailah orang yang menemanimu saat miskin, karena merekalah yang paling tulus mencintaimu. Dan bagi yang sedang terpuruk, bangkitlah, karena dunia ini luas, dan Tuhan tidak pernah tidur melihat perjuangan hambanya yang bersungguh-sungguh.